Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Kebenaran itu bukan bermaksud pihaknya membenarkan warga asing berbuat sesuka hati. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Perbezaan antara bulan Ramadan dekat Malaysia dan juga dekat Indonesia sebenarnya banyak beza lah. Ada anak-anak kecil atau orang-orang yang akan ngebangunin sahur, entah itu pakai kentongan, entah pakai mic. Ya Allah, sahur je mesti riuh. Satu kompleks tu, semua kan kejut orang bangun sahur. Sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. Tapi kalau kat sini kan, sahur dia sunyi je. Halo Sobat Media Mosa, Ramadan tahun ini terasa berbeda di Malaysia. Di tengah suasana ibadah yang seharusnya penuh ketenangan, justru muncul fenomena yang bikin heboh. Banyak warga Bangladesh yang terlihat memenuhi berbagai sudut kota, mulai dari pusat perbelanjaan hingga kawasan masjid. Bahkan, di beberapa tempat, buka puasa bersama yang awalnya disediakan untuk warga tempatan ikut dipadati oleh para pekerja migran tersebut. Situasi ini memunculkan beragam reaksi dari rakyat Malaysia. Ada yang memahami karena mereka sama-sama Muslim dan ingin merasakan kebersamaan Ramadan. Tapi tak sedikit juga yang merasa fasilitas yang disediakan untuk warga lokal jadi terasa terbatas. Menariknya Sobat Media Mosa, di tengah dinamika itu, sebagian warga Malaysia yang berkunjung ke Indonesia justru merasakan pengalaman Ramadan yang berbeda. Mereka datang, melihat dan merasakan langsung bagaimana suasana bulan suci di tanah air kita. Perbezaan antara bulan Ramadan dekat Malaysia dan juga dekat Indonesia sebenarnya banyak beza lah. Especially untuk saya yang duduk dekat Indonesia, yang duduk dekat rumah yang macam dekat gang-gang. Kalau dekat Indonesia, tempat saya lah, setiap kali bulan Ramadan kan, ya Allah, sahur je mesti riuh. Satu kompleks tu, semua kan kejut orang bangun sahur. Sahur, sahur. Ada yang pegang obor lah, ada yang bawa gendang lah, apa semua tu. Semua bangunkan sahur. Memang siapa tak bangun sahur tu tak tahulah telinga dia kan. Macam lupa nak korek telinga kot. Tapi kalau kat sini kan, sahur dia sunyi je. Sunyi je sahur tu. Lepas tu tutup dah, apa nama dia, dah subuh. Kalau kat sana imsak pun riuh tau. Dia punya bunyi imsak tu, wah. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya di masjid-masjid, di komplek gitu kan, ada anak-anak kecil atau orang-orang yang akan ngebangunin sahur, entah itu pakai kentongan, entah pakai mic di masjid, atau dia akan keliling-keliling gitu. Tapi kalau di Malaysia, palingan cuman azan 2 kali aja sih. Kalau sahur agak sepi dikit. Allahu Akbar, Allah. Jadi azan pertama dengan azan kedua. Itu aja sih bedanya. Guys, ini ada info terkait ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat terkait Malaysia heboh ya, berbondong-bondong ke Indonesia. Ramadan ya dipenuhi Bangladesh. Nah, ini kira-kira info selanjutnya seperti apa. Buat kalian baru mampir di channelnya Uki Kevin Reaction, jangan lupa dibantu subscribe supaya apa guys? Supaya kalian gak ketinggalan update tentunya yang lagi viral sekarang guys ya. Ya sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kisah kalian selalu lancar. Dan ini ada info selanjutnya seperti apa, perbedaan puasa di Malaysia dan Indonesia ya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys ya. Puasa di Malaysia dan puasa di Indonesia, vibe dia sama tapi tak serupa. Yang pertama, terms buka puasa. Indonesia ada banyak terms buka puasa. Contohnya bukber, yang bermaksud buka bersama. Tapi kalau Malaysia pula lebih simple and straightforward, sebut je berbuka. Ataupun kadang-kadang ada je yang sebut iftar. So kalau kat Indonesia nak ajak kawan berbuka, yuk bukber. Kalau Malaysia pula, jom berbuka. Yang kedua, dessert pula. Kalau kat Indonesia ni, dessert yang paling laku keras, nama dia kolak pisang guys. Kat Malaysia pula yang selalu orang beratur beli, tepung pelita. Dua-dua ni hot item masa sebelum puasa. Yang ketiga, kalau dari segi sahur, aku rasa Indonesia lagi meriah. Sebab diorang masih ada orang-orang yang akan keliling kawasan rumah, ketuk drum bangunkan sahur. Korang kena cuba pengalaman ni, memang best.
Yang keempat, dari segi bazar Ramadan pula, aku rasa Malaysia lagi meriah. Indonesia punya bazar pun meriah juga, macam-macam makanan ada. Tapi Malaysia punya bazar Ramadan, dia punya panjang tu sampai kena berdoa supaya tak sakit kaki kalau jalan. Memang meriah, duit je kena ada. Yang kelima, aktiviti sebelum buka puasa. Diorang ada term ngabuburit, iaitu aktiviti sebelum buka puasa. Workout, cari takjil, main game dengan kawan-kawan. Sebenarnya Malaysia pun macam tu juga aktiviti dia. Cuma Malaysia tak ada term ngabuburit lah. Cuma yang sinonim dengan rakyat Malaysia sebelum buka puasa ialah iklan Yusof Tayo. Tapi jujur aku cakap, aku rasa lagi banyak persamaan dari perbezaan. Dua-dua best guys. Puasa kat Malaysia best, puasa kat Indonesia pun best. Aku rasa aku bersyukur sangat sebab aku dapat pengalaman berpuasa di Malaysia dan di Indonesia. Kita bersyukur dapat sambut Ramadan dengan tenang, tapi ada yang tak dapat peluang yang sama. Ramadan di Indonesia bukan hanya soal aman dan nyaman, tapi tentang rasa kebersamaan yang begitu terasa sejak dini hari. Tradisi membangunkan sahur keliling dengan tabuhan sederhana dan semangat gotong royong membuat suasana jadi hidup. Anak-anak, remaja hingga orang tua ikut berpartisipasi. Ada tawa, ada canda, dan ada rasa persaudaraan yang kuat. Lalu ketika sore tiba, suasana berubah menjadi semarak dengan fenomena war takjil. Aneka jajanan khas Ramadan berjejer rapi. Dari kolak, es buah, gorengan, sampai makanan modern kekinian. Yang menarik, bukan hanya umat muslim yang ikut meramaikan. Warga non-muslim pun turut berpartisipasi, baik sebagai penjual maupun pembeli. Keberagaman itu terasa begitu alami dan harmonis. Kalau di Indonesia sebutnya takjil, di Malaysia sebutnya makanan berbuka. Jadi war takjil itu lagi populer banget di TikTok Indonesia. Yang non-muslim pun juga beli takjil atau makanan berbuka. Makanya muslim Indonesia itu kalau beli makanan berbuka, mereka itu war atau rebutan. Sama siapa? Sama non-muslim yang di Indonesia juga. Apalagi kalau di Indonesia itu kan nggak terlalu banyak bazar Ramadan ya. Jadi biasa kita beli makanan berbuka atau takjil itu di tepi-tepi jalan. Kalau nggak cepet beli tuh jam 5 udah habis tuh takjil atau makanan berbukanya. Udah jam 6 aja nih aku baru beli takjil atau makanan berbuka di Indonesia, itu tuh udah nggak ketemu, udah pada habis semuanya. Tapi istilah war takjil ini hanya gurauan aja ya di Indonesia, ini nggak serius. Tapi biar seru-seruan aja, banyak yang populerkan sebutan war takjil di Indonesia. Kita senang juga non-muslim itu ikutan untuk beli takjil atau makanan berbuka puasa. Kalau di Malaysia kira-kira kita perlu war takjil nggak ya? Maksimal pukul berapa nih kita harus beli makanan berbuka supaya nggak habis? I know. Bazar Ramadan juga lah. Ramai gila orang. Tak tahu dia apa. Banyak gila. Saya nak cari es teler, tapi es teler tu kita beli dekat kedai lain. So kita nak tengok je apa ada jual kat sini. Kita tengah tunggu otak crispy. Panas. 10,000. 5,000 Pak. Bazar Ramadan geng. Takoyaki. Ya enggak pakai nasi. Ya masih lama ya. Tunggu acik digulung. Nak tahu macam mana suasana bazar Ramadan dekat Jakarta, tak sama je macam Malaysia. Jadi aku nak share pengalaman aku di bazar atau orang Indonesia panggil berburu takjil dekat Jakarta tahun lepas. Mungkin boleh jadi rujukan untuk korang yang nak rasa suasana Ramadan di Jakarta. First of all, kena drop expectation. Bazar diorang tak sebesar bazar kita dekat Putrajaya atau PDI, tapi cukup untuk benda-benda essential Ramadan. Antara yang paling besar dekat kawasan Bethel. Korang boleh cari dekat Max bazar takjil benda-benda hilir. Kebanyakan pilihan dekat sini kuih-muih dan makanan manis. Antara yang Antara paling special masa Ramadan ialah bubur kampiun, bubur capur yang ada susum, salak ketam hitam, pisang dan kacang hijau. Memang autentik makanan khas Padang. And of course, bagi orang Malaysia memang tak tahan tengok kuih koci ada dekat sana dipanggil kuih Bugis. Pulut panggang ada, lemang pun ada, cuma lemang dia di sini bersih manis. Untuk makanan berat pula ada nasi kakao, tapi aku kalau nampak opor ayam memang kalah. Rasanya lebih kurang macam masak lemak tapi tidak pedas. Pilihan air juga banyak dan kebanyakannya aku bayar menggunakan kiris, tapi aku guna GoPay lebih mudah. Sebenarnya sepanjang jalan Bethel ini pun banyak rumah makan seperti Suria dan Bopok Mini, plus banyak fast food dan kedai makan lain. Jadi korang boleh beli kuih dekat bazar takjil, lepas tu bungkus lauk dekat kedai lain. So ini pengalaman aku tahun lepas. InsyaAllah tahun ini aku pergi lagi bulan Mac. Kalau orang Jakarta ada pot lain selain Bethel, share dekat komen. Especially makan yang wajib. Tahun lepas dekat dengan Sarinah ada macam festival Ramadan kecil. Memang senang nak cari lauk berbuka. Satu benda yang korang memang jangan miss kalau puasa di Jakarta ialah buffet Ramadan di hotel.
Serius cakap, buffet hotel dekat sini jauh lebih murah berbanding di Malaysia. Contohnya tahun lepas aku dapat harga early bird buffet Ramadan di Alof Jakarta RM182,000. Kalau convert dengan exchange rate masa itu masih lagi dalam RM60 untuk hotel 4 bintang. Sepanjang aku dekat sana, aku sempat cuba 2 ke 3 buffet hotel yang harganya lebih kurang sama, malah ada yang murah. Antaranya buffet di Ibis Senen tempat aku stay dan juga Orient Hotel buffet konsep Japanese. Untuk sahur pula tak perlu risau sebab ada Gojek, cuma kena order awal sedikit dalam 1 jam ke 1 jam setengah sebelum imsak, bergantung kedai itu ramai atau tidak. Alternatif lain, korang boleh stay dekat area yang banyak kedai buka macam sekitar Ibis Senen dekat Nanggi atau di kawasan Sabah. Dan satu kedai yang wajib korang ingat nama dia, Hawk Bed. Ini memang savior sahur aku, kedai bento lauk high protein, nasi ala-ala Jepun, dan yang paling penting, makan pukul 4 pagi pun masih ada selera. Untuk Terawih, ada beberapa masjid yang best dekat Jakarta. Of course, jangan lepaskan peluang untuk terawih di Masjid Istiqlal. Suasana dia lain macam, ada ceramah terawih setiap malam dan dekat kawasan luar masjid pula ada jualan untuk murid. Selain itu, aku juga suka Masjid Sungai Kelapa. Tak tahu kenapa, tapi aku rasa masjid ni tak terlalu ramai, tenang dan just nice. Ada juga Masjid Kut Mikia yang memang antara masjid lama dan cantik. Kalau tak, masjid-masjid community pun banyak, especially dekat area Ibis Senen. Banyak yang walking distance, sebab itu aku suka stay kawasan ini. Jika Nah, itu dia guys ya. Beberapa info terkait ya Malaysia heboh ya berbondong-bondong ke Indonesia usai ingin berburu takjil gitu ya. Ramadan dipenuhi Bangladesh guys. Waduh. Nah, warga Bangladesh masak 80 daging hancur iftar di masjid ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys? Infonya bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya untuk hari ini. Jangan lupa dibantu subscribe Uki Keperasan ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.